Kemudian menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, beliau menjelaskan bahwa ruang lingkup muamalah itu ada 7. Dan ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama menyangkut dengan al-ahkam al-ahwal asyakhsiyah. Hubungan muamalah itu ruang lingkup pertamanya adalah hukum tentang keluarga. Karena konsepsi Islam itu dimulai dari individu-individu yang kemudian membangun satu komunitas kecil yang namanya keluarga. Jadi ibda' binafsik, mulailah sesuatu itu dari dirimu sendiri. Kemudian baru ku anfusakum wa ahlikum naro, At-Tahrim ayat 6. Jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Jadi muamalah Islam itu dimulai dari keluarga. Apa yang menjadi hak suami, apa yang menjadi hak istri, apa yang menjadi hak orang tua, apa yang menjadi hak anak, itu semua diatur di dalam Islam. Dan apa kewajiban-kewajiban mereka, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, apa kewajiban orang tua, apa kewajiban anak. Ada orang karena pemahamannya tentang muamalah tidak banyak, dari sisi akidah, akidahnya terpelihara. Dari sisi ibadah, ibadahnya terpelihara. Tapi pada saat berkaitan dengan muamalah, di situ ada persoalan. Karena apa? Karena tidak memahami aturan-aturan Islam yang berkaitan dengan muamalah. Seorang anak tidak paham bagaimana birrul walidain. Bagaimana anak-anak itu harus berbuat baik pada kedua orang tuanya. Kedua orang tua pun tidak paham bagaimana harus mendidik anak-anak menurut konsepsi muamalat Islam. Bagaimana menantu membangun relasi hubungan dengan mertua. Bagaimana mertua membangun komunikasi yang baik dengan menantu. Itu muamalah dalam hukum keluarga. Sehingga karena ketidakpahaman itu sering menjadi persoalan. Ada mertua tidak pas dengan menantunya. Ada menantu yang tidak mau berbicara dengan mertuanya. Ada anak yang tidak mengerti mensilaturahimi orang tuanya sendiri. Ada kakak tidak pernah memperdulikan adik-adiknya. Itu persoalan muamalah. Meskipun akidahnya baik, ibadahnya baik, kalau muamalahnya bermasalah, tetap dia bermasalah. Habluminallahnya sempurna, tapi habluminanasnya bermasalah, maka dia bermasalah. Dia tidak akan pernah berada pada puncak kemuliaan dan kejayaannya.
bisa-bisa dia menuai kehinaan-kehinaan karena kesalahan-kesalahan dalam bermuamalah. Kemudian ruang lingkup yang kedua, menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, al-ahkam al-maliyah, hubungan antara manusia yang berkaitan dengan keperdataan, menyangkut dengan al-bai', menyangkut dengan jual beli misalnya, menyangkut dengan rahnun, gadai menggadai, menyangkut dengan syirkah, kongsi, organisasi dan sebagainya, menyangkut dengan udayanah, hutang piutang, menyangkut dengan uqud, perjanjian dan sebagainya. Itu keperdataan, muamalah keperdataan. Yang di situ ada aturan-aturan yang harus dipahami. Kemudian ruang lingkup yang ketiga, al-ahkam al-jinayah, menyangkut dengan persoalan-persoalan pidana atau kejahatan. Ini ada aturan-aturannya, ada hukum jinayat. Kalau kita di Aceh ada qanun jinayat. Itu bahagian dari muamalah. Kemudian al-ahkam al-murafa'ah, hukum acara. Jadi hukum acara ini menyangkut dengan qadha, menyangkut dengan pengadilan, menyangkut dengan syahadah, memberikan kesaksian atau menjadi saksi, menyangkut dengan al-yamin, menyangkut dengan sumpah. Ini adalah al-ahkam al-murafa'ah, bahagian dari muamalat hukum acara, yang itu diatur di dalam Islam. Kemudian yang kelima, al-ahkam ad-dusturiyah, hukum yang menyangkut dengan peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam Islam itu diatur bagaimana seorang hakim itu tidak boleh melakukan komunikasi apapun dengan terdakwa. Kenapa? Karena kalau tidak mengandung apa-apa, komunikasi hakim dan terdakwa di luar ruang pengadilan itu patut diduga, meskipun tidak ada apa-apa, patut diduga ada apa-apa. Jadi di dalam Islam diatur, dan itu juga ada di dalam peradilan kita. Jadi ada adab, ada etika dalam muamalah hakim dan terdakwa. Kemudian yang keenam, al-ahkam ad-duwaliyah. Al-ahkam ad-duwaliyah ini hukum ketatanegaraan. Jadi yang mengatur bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana hak-hak sebagai warga negara, apa kewajiban negara terhadap warga negaranya, bagaimana relasi hubungan antar warga negara dibangun dengan harmonis, hidup damai dalam keragaman, bagaimana relasi antara orang Islam dengan yang non-Muslim, sehingga kehidupan yang berbeda dari sisi keyakinan agama tapi tidak merusak hubungan hablum minan nas,
Ada istilah kafir harbi, ada istilah kafir zimmi. Yang diperangi itu adalah orang-orang yang memerangi. Kemudian yang perlu dilindungi itu namanya kafir zimmi. Meskipun dia bukan Islam, tapi kalau dia membangun relasi yang baik dengan umat Islam, maka ada kewajiban bagi umat Islam untuk melindungi nyawanya, melindungi darahnya, melindungi hartanya, karena dia kafir zimmi. Jadi itu muamalah. Sehingga muamalah Islam itu sangat bersinergi dengan pola tata kenegaraan kita. Jadi kalau kita memahami muamalah dengan baik, maka secara otomatis lebih terasa betapa indahnya ajaran-ajaran Islam berkaitan dengan muamalah itu, khususnya berkaitan dengan al-ahkam ad-duwaliyah, hukum-hukum yang menyangkut dengan ketatanegaraan. Kemudian yang ketujuh, al-ahkam al-iqtisadiyah wal maliyah, muamalah yang mengatur hukum-hukum ekonomi dan keuangan. Jadi di dalam Islam itu diatur bahwa di dalam harta orang kaya itu ada hak fakir dan miskin. Ini artinya orang-orang kaya tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan orang-orang fakir, orang-orang miskin, yatim-yatim miskin. Mereka harus peduli. Itu muamalah Islam. Jadi hati umat Islam itu lembut, mudah tersentuh terhadap penderitaan-penderitaan orang di luar dirinya, sehingga mudah berbelas kasih terhadap kesusahan orang, mudah melakukan ta'awun, mudah melakukan pertolongan atau bantuan. Itulah muamalah Islam. Jadi tidak ananiah, tidak egoistik, tapi sangat tabarruk, sangat sosial. Dengan demikian, maka kita akan merasakan perpaduan akidah yang baik, ibadah yang baik, dan muamalat yang baik. Itu akan melahirkan hamba-hamba Allah yang baik. Sehingga Allah menyuruh kita, masuklah kita ke dalam Islam itu secara kafah. Akidahnya Islam, ibadahnya Islam, muamalahnya Islam. Jangan akidahnya Islam, ibadahnya Islam, muamalahnya sudah tidak Islam. Apa muamalah yang tidak Islam? Riba, itu muamalah yang tidak Islam. Gharar, tidak ada kepastian, tipu daya, itu bukan muamalah Islam. Jadi akidahnya Islam, ibadahnya Islam, muamalahnya Islam. Itulah kafah. Itulah kesempurnaan. Karena begitu memasuki lapangan muamalah, orang sering lupa bahwa dia muslim yang harus tunduk kepada cara-cara bermuamalah yang diajarkan di dalam Islam. Ada kepedulian, ada kasih sayang universal,
ada gotong royong, ta'awun, saling menolong, ada perasaan senasib, sepenanggungan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Harkat martabat manusia itu hanya ditentukan oleh ketakwaannya, bukan ditentukan oleh suku, bangsa, dan darah yang mengalir pada dirinya. Itu muamalah Islam. Jadi kalau itu semua terrealisir dengan baik dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, kafahlah kita dalam berislam, sempurnalah kita dalam berislam. Akidahnya sempurna, ibadahnya sempurna, muamalahnya sempurna, hablu minallahnya baik, hablu minannasnya baik, maka kita tidak akan tertimpa oleh kehinaan-kehinaan.